Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Gambar tersebut menunjukkan sejumlah prajurit TNI sedang bersiap untuk mengamankan wilayah Nduga, Papua dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang didalangi oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Sejak akhir 2018, OPM kembali menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia melalui aksi teror bersenjata di pedalaman Papua. Tahukah Anda, gerakan OPM merupakan salah satu bentuk pergolakan yang mengancam integrasi bangsa Indonesia. Ancaman disintegrasi bangsa semacam ini sudah terjadi sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, terutama pada periode 1945 sampai 1965. Apa saja pergolakan yang terjadi pada periode tersebut? Oke, sebelum kita lanjut videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info berikutnya dari video saya. Sorak-sorak bergembira karya C. Simanjuntak merupakan sebuah lagu nasional yang menggambarkan kegembiraan bangsa Indonesia setelah memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka. Tahukah Anda, kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia tidak luput dari berbagai pergolakan yang mengancam integrasi bangsa. Pergolakan akibat perbedaan ideologi. Istilah ideologi berkaitan erat dengan pedoman kehidupan. Sejak Indonesia merdeka, Pancasila disepakati sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring berjalannya waktu, kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa ditantang oleh beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut menuntut pergantian Pancasila dengan ideologi-ideologi tertentu. Kondisi ini menyulut terjadinya pergolakan dan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Monumen Kresek yang terletak di Madiun, Jawa Timur. Tahukah Anda, di balik keindahan panorama alamnya, Monumen Kresek menyimpan sejarah kelam tentang peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Mengapa pemberontakan tersebut dapat terjadi? Upaya apa saja yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan tersebut? Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan kelanjutan dari organisasi sosialis pada masa pergerakan nasional yang bernama ISDV. Aktivitas PKI kembali muncul ke permukaan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Berdasarkan maklumat tersebut, pemerintah Indonesia memberikan kesepakatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Pergerakan PKI pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pengangkatan Muhammad Yusuf sebagai pimpinan partai. Beberapa tokoh sentral PKI pada masa ini antara lain Muso, Amir Syarifuddin, D.N. Aidit, M.H. Lukman, Suripno, Nyoto, dan Sudisman. Kembalinya PKI ke arah politik mengantarkannya menjadi salah satu partai pendukung pemerintah. Akan tetapi pada awal 1948 PKI terlempar dari pemerintah dan menjadi partai oposisi. PKI memutuskan bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan oleh Amir Syarifuddin pada Februari 1948. FDR terdiri atas partai politik berhaluan kiri dan partai politik lainnya yang menjadi oposisi pemerintah. Dalam front tersebut, Amir Syarifuddin dan Muso berupaya menyatukan sejumlah kelompok kiri yang terpecah dalam PKI. Muso juga merekrut mantan anggota tentara yang disingkirkan oleh pemerintah akibat kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA. Setelah memiliki anggota dan pertahanan yang solid, PKI mulai mengancam pemerintah. Sasaran utama kecaman PKI yaitu kebijakan politik dan pertahanan nasional yang diterapkan pemerintah. Pertempuran antara kekuatan bersenjata yang pro PKI dan pro pemerintah Republik Indonesia terpecah di Surakarta pada awal September 1948. Dalam pertempuran tersebut, pasukan pemerintah berhasil mendesak para pendukung PKI untuk keluar dari Surakarta. Para pendukung PKI kemudian berpindah ke Madiun. Mereka bergabung dengan kesatuan pro PKI lainnya yang menggegas rencana menghadapi serangan pasukan pemerintah. Gerakan PKI di Madiun mencapai puncak pada tanggal 18 September 1948. Puncak gerakan tersebut ditandai dengan pembentukan Front Nasional yang bertujuan mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunisme.
Upaya penumpasan pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun dianggap pemerintah sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah Republik Indonesia melancarkan operasi militer di Madiun. Pemerintah menerjunkan Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II. Pasukan Divisi Siliwangi I di bawah pimpinan Kolonel Sungkono menyerang Madiun dari arah timur. Sedangkan pasukan Divisi Siliwangi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto menyerang dari arah barat. Serangan pasukan Divisi Siliwangi menuai keberhasilan pada tanggal 30 September 1948. Kedua pasukan tersebut berhasil mengambil alih kota Madiun dan menangkap para simpatisan PKI. Pada November 1948, operasi militer penumpasan PKI di Madiun dinyatakan berakhir. Dalam operasi militer tersebut, musuh terbunuh. Dalam sebuah operasi pengejaran oleh TNI, pasukan pemerintah juga berhasil menangkap dan menghukum mati Amir Syarifuddin pada tanggal 20 Desember 1948.